Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justina Damogalat. Saya adalah mahasiswa program studi Teknik Geologi Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku dari Ramcharan dengan judul Pemimpin di Semua Tingkat. Yang pertama ada memperdalam pangkalan bakat Anda untuk memecahkan krisis suksesi. Membangun kembali suksesi dan pengembangan kepemimpinan dari ground up. Krisis mungkin merupakan kata yang terlalu sering digunakan, tetapi ini adalah gambaran yang adil tentang keadaan kepemimpinan di perusahaan saat ini. CEO gagal lebih cepat dan jatuh lebih keras meninggalkan perusahaan mereka dalam kekacauan. Di semua tingkat, perusahaan kekurangan jumlah dan kualitas pemimpin mereka butuhkan. Tidak ada kekurangan bakat mentah. Bisnis dapat mengisi kekosongan kepemimpinan dari jajaran internal mereka jika mereka tahu cara mengenali dan mengembangkan pemimpin potensial mereka yang sebenarnya. Tetapi mereka tidak melakukannya meskipun memiliki sumber daya yang sangat besar dan berpikir mereka menuangkannya ke dalam tugas. Sudah waktunya kita untuk melakukan pendekatan yang benar-benar baru untuk menemukan dan mengembangkan jenis pemimpin yang dibutuhkan bisnis. Itulah yang disediakan buku ini, model bagi perusahaan untuk menemukan kembali proses pengembangan kepemimpinan mereka yang bagi para pemimpin individu untuk memandu karir mereka sendiri. Prinsip-prinsip dasar. Yang pertama ada kemampuan kepemimpinan dikembangkan melalui latihan dan koreksi diri. Orang yang memiliki bakat kepemimpinan harus mengembangkannya. Pertumbuhan mereka dipercepat ketika setiap pekerjaan baru memungkinkan mereka membangun kemampuan inti mereka dan memperoleh yang baru, dan ketika umpan balik tepat waktu dan tepat. Latihan keterampilan inti yang berulang-ulang mengasah penilaian dan membuka jalan bagi cara inovatif untuk memimpin. Yang kedua ada pekerjaan CEO membutuhkan lompatan besar dalam pembelajaran. Pemimpin tidak akan siap untuk memimpin perusahaan besar kecuali setiap pekerjaan jauh lebih kompleks daripada sebelumnya. Pemimpin harus tenggelam dan dalam kerumitan berulang kali dalam karir mereka. Saat mereka berlatih memilah-milahnya, mereka belajar menghadapinya. Prinsip-prinsip tadi adalah dasar dari pendekatan pengembangan kepemimpinan yang berfokus pada mengenali pemimpin sejak dini dan menempatkan mereka dalam situasi yang mendorong mereka untuk tumbuh dengan cepat. Anda perlu tahu sedini mungkin apa bakat sejati seorang pemimpin. Proses suksesi ini memiliki komponen eksplisit untuk mengidentifikasi pemimpin sejak dini yang suatu hari nanti bisa menjadi CEO, dan menyesuaikan pengalaman, pelatihan, dan pengembangan mereka dengan bakat individu mereka dan dengan tuntutan pekerjaan yang paling menantang. Saya menyebut pendekatan ini adalah pendekatan magang. Mungkin terdengar salah bagi para pebisnis, tapi sebenarnya tidak. Model magang memberikan tanggung jawab besar pada para pemimpin ini yang mengawasi para pemimpin lainnya, mempersiapkan pemimpin masa depan menjadi bagian dari deskripsi pekerjaan mereka, dijalankan dengan ketelitian yang sama seperti strategi, keuangan, pemasaran, operasi, dan kepatuhan terhadap peraturan. Tetapi, mengembangkan pemimpin bukanlah tugas mereka sendiri. Ini adalah prioritas seluruh perusahaan. Orang-orang di seluruh organisasi menciptakan pekerjaan, memberikan pengamatan mereka, menghilangkan hambatan apapun yang diperlukan untuk menjaga agar para pemimpin terus berkembang. Model pengembangan kepemimpinan ini radikal dan bukan untuk orang yang pengecut. Ini membutuhkan sikap dan pola pikir yang sangat berbeda, serta perubahan organisasi yang besar. Dan hasilnya tidak datang dengan cepat, tapi ini sangat praktis. Hal ini didasarkan pada pengamatan puluhan tahun terhadap ratusan pemimpin di lusinan perusahaan, mulai dari perusahaan rintisan, teknologi kecil hingga raksasa global seperti General Electric dan Colgate-Palmolive dari jantung Amerika, sehingga terus memperkuat kepemimpinan di semua tingkat dan membantu mereka mempersiapkan suksesi mereka sendiri. Ini akan menjadi warisan abadi. Uang fokus utama sebagian besar kegiatan bisnis. Bagaimanapun juga hanyalah komoditas, kepemimpinan adalah pembeda dan pencipta nilai sejati. Masuk pada bab 1, cara baru untuk mendanai defisit bakat kepemimpinan. Pada tahun 2004, saat CEO Daniel
Vasela memetakan masa depan raksasa farmasi global Novartis AG, dia menyimpulkan bahwa kemampuan perusahaan untuk tumbuh dan mencapai target kinerja yang ambisius sebagian besar bergantung pada kualitas orang-orangnya, terutama para pemimpinnya. Dia menyatakan secara sederhana, orang yang lebih baik menghasilkan hasil yang lebih baik, dan bekerja erat dengan Jurgen Geiger, Kepala Sumber Daya Manusia Novartis AG, untuk menciptakan proses, sistem, dan program yang akan memperluas kedalaman dan kualitas kumpulan kepemimpinan. Hubungan antara para pemimpin yang sedang berkembang dan masa depan Novartis segera menjadi kebijaksanaan umum di seluruh perusahaan, dan setiap divisi Novartis melakukan upaya pengembangan kepemimpinan yang disesuaikan dengan tantangan uniknya. Novartis generik yang dibentuk oleh akuisisi Hexal dan OnLab Sandoz pada tahun 2005, misalnya harus membangun pemimpin inti yang dapat memposisikan bisnis di segmen farmasi generik yang sangat kompetitif dan mengembangkan kapasitas untuk meluncurkan berbagai produk dengan cepat. Divisi vaksin dan diagnostik yang dibentuk setelah Chiron Corporation diakuisisi pada tahun 2006 harus membentuk gaya manajemen budaya dan tim kepemimpinan yang dapat memajukan organisasi gabungan. Menyadari pentingnya kepemimpinan, Gorski meminta bantuan Anis Batlok kepada HR-nya untuk melihat dengan seksama praktik pengembangan Novartis yang ada yang berbeda di setiap fungsi. Ide dasarnya benar, temukan pemimpin dan berikan pengalaman kerja yang tepat, dilengkapi dengan kesempatan belajar yang berkelanjutan. Tetapi hal-hal spesifik tentang bagaimana keputusan tentang pemimpin dibuat dan atas dasar apa bervariasi. Biasanya seorang manajer yang ingin mengisi pekerjaan kepemimpinan akan menulis deskripsi pekerjaan, menyoroti item yang paling mendesak, dan kemudian bekerja dengan HR untuk memilih seorang dengan keterampilan dan kemampuan tersebut. Potensi kepemimpinan pada masa depan individu tidak secara eksklusif dipertimbangkan. Novartis Pharmaceuticals US pertama kali menerapkan pendekatan suksesi dan pengembangan kepemimpinan baru pada posisi wakil presiden. Prosesnya dimulai dengan menganalisis bisnis dan konteksnya, mendefinisikan target keuangan, dan memberikan hasil bisnis akan terus menjadi kondisi yang diperlukan untuk promosi. Tetapi kemampuan untuk mengenali pola dan perubahan dalam industri menjelang persaingan menjadi penting, seperti halnya kemampuan untuk memerintahkan detail dan menerjemahkan detail itu ke yang lebih tinggi tingkat pemikiran strategis. Dan karena lintasan pertumbuhan perusahaan berarti jajaran kepemimpinan akan terus berkembang, para pemimpin harus mampu membangun kemampuan perusahaan dan kekuatan bangku kepemimpinan dan mengembangkan pemimpin lain. Menghasilkan pemimpin yang akan datang dapat membantu membawa perusahaan ke depan menjadi kriteria penting. Program pengembangan kepemimpinan Novartis Pharmaceutical Corporation adalah salah satu dari banyak program inovatif di semua perusahaan Novartis. CEO Dr. Vasela percaya kinerja masa depan perusahaan bergantung pada pengembang berkelanjutan dari saluran talenta berkualitas tinggi. Melalui penyempurnaan berkelanjutan dari proses pengembangan kepemimpinannya, dia yakin bahwa Novartis akan lebih mempersiapkan dan memiliki pemimpin yang dibutuhkan pada tahun 2010 dan seterusnya. Pemimpin di semua tingkatan yang akan siap untuk menghadapi kompleksitas dan ketidakpastian yang menanti mereka. Pengembangan kepemimpinan rusak. Kepemimpinan itu penting, tidak menciptakan dan memanfaatkan energi orang, memberi mereka arahan dan menyinkronkan upaya mereka. Faktanya ini adalah indikator utama prospek perusahaan tidak muka. Mereka juga memahami bahwa kualitas kepemimpinan di setiap tingkat memiliki dampak yang sangat besar pada jalannya organisasi sehari-hari, serta pada kelompok tempat CIO terpilih. Itulah mengapa banyak perusahaan bersedia mengeluarkan uang secara bebas untuk program pengembangan kepemimpinan yang rumit, dan mengapa dewan perusahaan memiliki suksesi di balik radar mereka. Namun, bukan rahasia lagi bahwa perencanaan suksesi dan pengembangan kepemimpinan gagal memenuhi janji mereka. Dalam survei baru-baru ini terhadap anggota dewan, firma konsultan A.T. Kearney
menemukan bahwa kurang dari 1 dari 4 direktur yang percaya bahwa dewan perusahaannya efektif dalam mengembangkan kepemimpinan dan merencanakan suksesi. Hampir setengah dari perusahaan dengan pendapatan di atas $500 juta tidak memiliki rencana suksesi CEO yang berarti. Masalah suksesi dimulai dengan proses pengembangan kepemimpinan secara keseluruhan karena dari situlah CEO masa depan harusnya berasal. Terkadang membawa bakat dari luar adalah solusi terbaik untuk masalah perusahaan yang tertanam secara mendalam. Seringkali ini merupakan satu-satunya solusi karena perusahaan gagal menghasilkan pemimpin yang dibutuhkan. Pemimpin yang direkrut dari luar menyebabkan gangguan yang tidak perlu ketika mereka mengalami kesulitan mempelajari bisnis dan industri atau beradaptasi atau mengubah budaya. Mereka mengimpor tim dan gaya manajemen baru yang menghancurkan kontinuitas dan momentum kepada eksekutif memulai pencarian lagi. Bagaimana mengembangkan pemimpin? Kita tahu bahwa pengembangan kepemimpinan memang terjadi misalnya ketika seorang pemimpin berpengalaman menaruh minat khusus pada seorang junior dan memberi orang itu pengalaman dan pembinaan untuk membantu berkembang. Kasus-kasus yang terisolasi tersebut seringkali merupakan demonstrasi brilian tentang apa yang harus dicapai oleh pengembang kepemimpinan kita. Kisah Bob dan Gary yang tersamar tapi nyata adalah contohnya. Bob telah naik ke tingkat wakil presiden eksekutif, penjualan dan pemasaran di perusahaannya. Meskipun bangga atas prestasinya dalam penjualan dan pemasaran, Bob percaya bahwa warisan terbaik yang dapat ia tinggalkan dari perusahaannya adalah mengembangkan generasi pemimpin baru. Berangkat untuk mendorong keunggulan dan keinginan untuk membantu orang lain sukses, dia menemukan setengah lusin orang seperti itu di usia awal atau pertengahan 20-an dan mereka ke kantor pusat perusahaan di mana dia secara pribadi dapat bekerja dengan mereka dan menilai bakat mereka. Rencananya adalah untuk menempatkan mereka di berbagai bagian perusahaan di mana bakat mereka tampaknya cocok, bukan hanya penjualan dan pemasaran. Bob memiliki kebiasaan untuk tetap berhubungan dekat dengan semua pemimpin muda yang ditempatkan, serta dengan bos mereka. Dia memantau kerja mereka dan sering berbicara dengan mereka, memberikan nasihat dan bertindak sebagai pengeras suara untuk berbagai masalah bisnis yang muncul. Inilah elemen-elemen yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang muda dengan potensi CIO, dan itulah yang harus kita tanamkan dalam pendekatan kita terhadap pengembangan kepemimpinan. Level jika Anda melakukan ini, Anda juga akan menyelesaikan bagaimana besar dilema suksesi CIO Anda. Tidak peduli betapa rumitnya proses untuk memilih seorang CIO atau seberapa rajin dewan bekerja untuk memilih CIO yang tepat, kemungkinan sukses jauh lebih tinggi ketika ia memiliki proses yang kuat dan kumpulan pemimpin internal yang substansial setiap saat untuk dipilih. Bab 2. Bagaimana magang mengubah potensi menjadi pemimpin. Sulit bagi kebanyakan orang untuk membayangkan seorang eksekutif perusahaan sebagai seorang magang. Seorang yang didefinisikan kamu sebagai terlibat dalam mempelajari suatu keterampilan atau keahlian. Namun, konsep magang merupakan inti dari pendekatan baru untuk mengembangkan kepemimpinan ini. Untuk memahami alasannya, Anda harus memahami teknik serta ide tentang kepemimpinan dari buku atau ruang kelas. Banyak hal yang diterima untuk mengembangkan kepemimpinan terdiri dari hal-hal semacam ini. Tetapi mereka yang memiliki bakat kepemimpinan harus mengembangkan kemampuan mereka dengan berlatih di dunia nyata dan mengubah pengalaman itu menjadi keterampilan dan penilaian yang lebih baik. Model magang adalah sistem yang ketat untuk memberikan pengalaman dan umpan balik yang disesuaikan untuk mempercepat pengembangan setiap pemimpin. Ini dimulai dengan mengidentifikasi orang-orang yang menunjukkan tanda-tanda bakat kepemimpinan. Inilah orang-orang yang disebut pemimpin berpotensi tinggi. Model tersebut menunjukkan dengan tepat bakat khusus setiap pemimpin dan mengidentifikasi beberapa orang yang kemungkinan besar menunjukkan memiliki potensi tertinggi atau kualitas yang dapat membuat beberapa dari mereka menjadi CEO yang baik di masa mendatang.
Perusahaan yang menggunakan model ini menempatkan pemimpin dalam pekerjaan yang dipilih dengan cermat untuk membangun bakat mereka yang ada dan menguji kemampuan mereka untuk menemukan atau memperoleh kemampuan baru. Mereka juga memberikan umpan balik secara real time sehingga para pemimpin terus meningkat keterampilan dan penilaian mereka. Setidaknya setahun sekali perusahaan mereka meninjau pembelajaran yang telah terjadi dan mengidentifikasi pembelajaran yang harus datang berikutnya bagi setiap pemimpin untuk membangun merek kepemimpinannya sendiri. Identifikasi bakat kepemimpinan sejak dini dan benar. Mengenali pemimpin sejak dini berarti mengenali mereka di pekerjaan pertama mereka. Para pemimpin di tingkat organisasi yang lebih rendah harus belajar bagaimana mengidentifikasi orang-orang yang memiliki bakat untuk kepemimpinan. Menurut definisi, orang yang berpotensi tinggi akan lebih cemerlang dari atasannya sampai orang ini mencapai potensi sepenuhnya. Dan kepemimpinan perusahaan perlu menyadari dinamika tersebut. Tidak ada anak berusia 45 tahun yang akan menjadi CEO sebuah perusahaan besar kecuali dia mengalahkan setiap bosnya sejak dia memasuki perusahaan sampai dia dinominasikan untuk pekerjaan itu. Merencanakan magang untuk pertumbuhan cepat. Begitu kandidat berpotensi tinggi telah diidentifikasi, pengembangan fundamentalnya dilakukan melalui serangkaian apa yang dapat digambarkan sebagai magang terencana. Karir harus dikelola dengan cara yang memungkinkan para pemimpin tumbuh dengan rasa urgensi yang menyebar. Setiap pekerjaan yang diberikan seorang pemimpin berpotensi tinggi haruslah merupakan bidang yang mengembangkan bakat kepemimpinan alami dan menguji kemampuannya untuk mengembangkan keterampilan kapabilitas baru dan untuk memperbaiki sifat-sifat pribadinya. Bos sebagai mentor. Beberapa pemimpin tipe Horatio Alger berkembang sebagian besar dengan cara Naruliah melakukan koreksi terhadap perilaku dan penilaian mereka. Tetapi sebagian besar akan meningkatkan lebih cepat dengan bantuan seorang mentor yang memberikan umpan balik tepat waktu dan berwawasan. Beberapa bos akan lebih baik dalam peran ini daripada yang lain. Bahkan bos mentor terbaik tidak dapat melakukan pekerjaan tanpa bantuan pemimpin senior dan sumber daya manusia. Gambaran seorang pemimpin yang paling lengkap dan bernuansa berasal dari masukan banyak orang. Wawasan kolektif tersebut membantu mengidentifikasi lintasan pertumbuhan pemimpin dan menginformasikan keputusan tentang bagaimana pemimpin harus pergi selanjutnya. Tantangan dalam menjalankan model pemagangan membebankan tanggung jawab yang berat tidak hanya pada perusahaan dan para pemimpin yang ada, tapi juga pada para pemimpin berpotensi tinggi itu sendiri. Mereka perlu mengambil tanggung jawab pribadi untuk mengembangkan bakat dan nilai mereka serta menguasai keterampilan. Mereka memikul tanggung jawab utama untuk memilih pekerjaan yang tepat, mengkalibrasi atasan mereka sebagai mentor yang baik, dan mengevaluasi konteks dan suasana tempat mereka bekerja. Jika suatu pekerjaan tidak tepat, kekurangan bakat secara global, dan memastikan banyak peluang lain, para pemimpin ditempatkan pada pekerjaan yang lebih besar, yaitu segera atau bahkan sedikit sebelumnya mereka siap untuk itu. Mengapa model magang berhasil? Latihan yang disengaja pada konsep kunci lainnya yang sejalan dengan pembelajaran konsentris, kita semua akrab dengan istilah latihan, adalah hasil dari latihan yang disengaja selama jangka waktu yang lama, yaitu latihan yang berulang dan penuh usaha. Dikombinasikan dengan umpan balik konstruktif dan spesifik waktu nyata dan kemauan untuk mengambil tindakan korektif. Praktik yang disengaja, singkatnya praktik yang dikombinasikan dengan umpan balik dan koreksi diri, adalah cara pemimpin bisnis memperbaiki kemampuan penilaian mereka. Hal ini didorong oleh dorongan dan kegigihan seseorang untuk tumbuh dan berkembang. Bahkan jika orang tersebut tidak menyadarinya, latihan yang disengaja berhasil karena ini benar-benar mengubah cara otak mencari dan memproses informasi, menggores jalur yang membuat respon tertentu menjadi otomatis dan naruliah. Peran bos sebagai mentor adalah kunci untuk praktik yang disengaja dan pembelajaran konsentris pada para pemimpin. Bab 3. Cara mengakui potensi kepemimpinan. Model magang bergantung pada menemukan bakat kepemimpinan sejak dini dengan benar. Kunci bagi para pemimpin senior adalah memiliki keseimbangan keterampilan serta memahami tentang kapan dan bagaimana menerapkannya. Identifikasi kepemimpinan dan proses pengembangan Colgate berlangsung di 3 tingkat.
yaitu lokal, regional, dan global. Bakat lokal mungkin seseorang yang relatif di awal karirnya tetapi yang dapat mencapai tingkat pelaporan langsung ke manajer umum di anak perusahaannya. Misalnya, bakat regional adalah seorang yang lebih banyak berpengalaman, mampu melampaui anak perusahaan ke posisi yang bertanggung jawab di wilayah Asia atau Amerika Latin. Dan bakat global kolam renang merupakan inti dari perusahaan Colgate jangka panjang perencanaan suksesi. Ini adalah grup yang sedang dipersiapkan dan diuji untuk menjadi pemimpin senior perusahaan selama 20 tahun ke depan. Orang-orang ini hampir pasti akan menikmati karir yang sukses jika Colgate mereka melacak dan baik, terus belajar dan berubah, tetap fleksibel dan inspirasi karir mereka. Pemimpin Colgate dipimpin berdasarkan kriteria yang ketat. Tidak peduli negara kewarganegaraan mana, kefasihan dalam berbahasa Inggris diberikan seperti gelar sarjana di universitas terkemuka. Sebagian besar memiliki gelar kelanjutan. Kompetensi khusus untuk berbagai fungsi atau area perusahaan juga diperlukan untuk pengembangan bakat global. Kriteria kepemimpinan GE. 1. Ciptakan fokus eksternal yang mendefinisikan kesuksesan dalam istilah pasar. Kedua, menjadikan pemikir yang jelas yang dapat menyederhanakan strategi menjadi tindakan spesifik, membuat keputusan dan mengkomunikasikan prioritas. Ketiga, memiliki imajinasi dan keberanian untuk mengambil risiko pada orang dan ide. Keempat, memberi semangat tim melalui inklusivitas dan koneksi dengan orang-orang, membangun loyalitas dan komitmen. Kelima, mengembangkan keahlian dalam suatu fungsi atau domain dengan menggunakan kedalaman sebagai sumber kepercayaan untuk mendorong perubahan. Bab 4, menyesuaikan pemimpin jalur pertumbuhan. Model magang mengharuskan perusahaan untuk menjadi kreatif dalam merancang jalur bakat yang membawa setiap pemimpin kemanapun dia perlu pergi untuk melepaskan bakatnya dengan cepat. Anda tidak hanya memilih sendiri pemimpin Anda juga memilih sendiri pekerjaan mereka sehingga setiap tugas memberikan tantangan perkembangan yang tepat bagi pemimpin tersebut untuk tumbuh secepat mungkin. Atasan harus bersedia mengambil beberapa risiko yang telah diperhitungkan dengan memberi para pemimpin pekerjaan yang dapat membantu mereka. Dalam pertemuan pengembangan produk dan tempat lain, seorang pemimpin harus mempunyai pemahaman yang kuat tentang cara menciptakan solusi teknik untuk produk yang rumit. Tapi dia juga melihat secercah sesuatu yang langka dalam diri seorang insinyur. Kecerdasan bisnis. Seorang pemimpin bisa melihat bagaimana keputusan teknik akan mempengaruhi pemasaran, penjualan, dan laba di perusahaannya sendiri dan di pelanggan. Ketika sebuah lowongan terjadi di Eropa untuk seorang eksekutif pemasaran regional, Doug memutuskan untuk mengambil kesempatan dan menempatkan pada pekerjaan itu, menghadapi ambiguitas dan ketidakpastian dan membuka pikirannya untuk mencari cara untuk mencapai kesuksesan. Dia harus mampu mendiagnosis situasi yang ada, membangun hubungan baru, dan menemukan sumber informasi baru. Jika dia naik ke tantangan, dia tidak akan hanya memperoleh keterampilan dan perspektif baru, tapi juga kepercayaan diri untuk menghadapi situasi yang tidak diketahui. Sebagai hasilnya, nafsu untuk menghadapinya. Bab 5, peran penting bos. Seorang pemimpin dalam model magang tidak melakukan tugasnya jika hanya memberikan angka. Dia juga perlu melahirkan pemimpin masa depan. Setiap bos adalah mentor dan pelatih yang menginvestasikan energi dan perhatian dalam membantu mengembangkan pemimpin berpotensi tinggi yang melapor padanya. Mengapa ini harus menjadi bagian dari pekerjaan bos? Karena mereka adalah orang-orang yang paling tepat untuk mengamati para pemimpin yang sedang naik daun dalam tindakan, mengajukan pertanyaan, membuat saran, membuat mereka tetap fokus pada hal-hal yang benar, memberi umpan balik, dan pembinaan menjadi bagian dari pekerjaan rutin bos. Seperti mengelola anggaran atau mengeluarkan produk. Setiap interaksi antara bos dan pemimpin menjadi kesempatan untuk membantu praktik dan pertumbuhan pemimpin yang disengaja. Yang membuat mentor bos baik adalah mengidentifikasi, membuat pengamatan, menunjukkan dengan tepat satu atau dua hal yang akan mempercepat pertumbuhan pemimpin jika mereka ingin meningkatkan jujur secara intelektual, berani dan hormat dalam memberikan umpan balik yang langsung dan
menanyakan pertanyaan tajam yang memperluas perspektif pemimpin atau penjangkauan alternatif. Bab 6. Mengelola persetujuan secara sistematis. Hingga saat ini saya telah memfokuskan pada bagaimana model magang memantau pengembangan kepemimpinan kepada individu. Bab ini menjelaskan bagaimana berbagai elemen model dapat dikembangkan dan diintegrasikan, diukur, dipantau, dan dikelola. Colgate mengukur dan mengelola bakat pemimpinnya dengan hati-hati, seperti halnya pasar, keuangan, ekuitas merek, dan graf inventaris fisiknya. Ia juga sering menilai kebutuhan kepemimpinannya yang spesifik untuk secara terus-menerus meninjau kembali kriteria dan metode untuk mengidentifikasi bakat kepemimpinan agar mereka tetap selaras dengan perubahan eksternal. Berikut prinsip-prinsip Colgate. Tugas individu dengan bakat pemimpin yang keurutan pekerjaan yang menantang dan menarik yang membangun kapasitas pemimpin di masa depan sambil memenuhi kebutuhan organisasi saat ini. Selalu memberitahu dewan tentang kekuatan bangku kepemimpinan perusahaan, paparkan anggota dewan, para pemimpin beberapa tingkatan di bawah CEO, dan bantu mereka mengenal kandidat suksesi secara mendalam. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana Colgate menjalankan prinsip-prinsip ini. Metodologi dan mekanismenya seragam di seluruh dunia, memastikan bahwa proses yang sama untuk mengidentifikasi dan mengembangkan pemimpin digunakan setiap lokasi di mana ia melakukan bisnis dan mencakup semua fungsi penjualan, pemasaran, teknologi informasi, sumber daya manusia, hukum, rantai pasokan, penelitian, dan akibatnya komposisi kumpulan kepemimpinannya terus berubah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam perusahaan yang mengadopsi model ini, manajemen senior harus memimpin upaya tersebut, tetapi fungsi HR harus tidak kehilangan haknya. Sebaliknya, HR memiliki peran penting dalam pengembangan dan memelihara mekanisme dan proses digunakan organisasi untuk melacak para pemimpinnya. Persyaratan pertama adalah memastikan bahwa semua pemimpin memahami bahwa bagian penting dari pekerjaan mereka adalah mengembangkan lebih banyak pemimpin. Bagian 7. Memilih CEO siapa yang paling kemungkinan sukses. Model magang sangat membantu dalam memperdalam kumpulan calon CEO. Tetapi ketika keputusan sudah dekat, dewan harus menggunakan alat dan teknik yang dirancang untuk menyelidiki spesifikasi pekerjaan CEO dan kesesuaian kandidat suksesi dengan perincian yang bagus dan fokus yang tajam. Meskipun demikian, pewaris dan putra mahkota dewan harus melakukan proses seleksi dan mendekatinya dengan pandangan yang segar dan objektif. 3 prinsip dasar harus memandu proses suksesi CEO. Yang pertama adalah menyadari bahwa pekerjaan CEO berbeda dengan kuantitatif dan kualitatif dari semua pekerjaan lain, termaksud menjalankan unit bisnis yang besar. Fungsi atau wilayah geografis yang besar, CEO tidak harus bekerja lebih keras atau bahkan lebih pintar daripada yang mereka lakukan di posisi eksekutif senior sebelumnya. Sebaliknya, mereka harus terus mengantisipasi dengan cara perspektif yang tidak biasa dan dari banyak sudut, apa yang ada di depan dan apa yang harus dilakukan untuk merebut peluang atau sebaliknya mempersiapkan yang menurut mereka akan datang. Mendefinisikan kriteria seorang CEO selalu lebih sulit daripada yang terlihat pertama kali. Dewan harus melampaui karakteristik umum yang harus dimiliki setiap kepala eksekutif untuk memahami tantangan spesifik dari posisi itu, tapi juga untuk spesifik untuk menunjukkan ke orang benar-benar tepat. Sangat mudah untuk tersesat dalam banyak hal dan tidak pernah sampai pada nyali tentang apa yang harus mampu dilakukan orang tersebut. Satu tujuan dari proses penilaian kandidat adalah untuk menggali pertanyaan apapun yang dimiliki dewan tentang masing-masing kandidat untuk mengidentifikasi celah potensi sisi buta. Dewan tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa meskipun telah berusaha sebaik mungkin, mereka mungkin telah memilih yang salah. Bagaimanapun, perencanaan sukses bukanlah peristiwa sekali atau melainkan proses berkelanjutan yang harus dimulai lagi pada hari CEO baru datang. Bab 8. Mengadopsi model persetujuan. Hanya sedikit perusahaan yang memiliki proses pengembangan kepemimpinan yang mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam buku ini.
General Electric dan Colgate-Palmolive mungkin adalah dua yang paling mendekati, namun semakin banyak orang yang menyadari kebutuhan akan proses pengembangan kepemimpinan yang komprehensif dan sedang dalam berbagai tahap kelaksanaan, termasuk Novantris dan lain-lain. Semua menggunakan beberapa prinsip dasar dan metodologi model pemagangan meskipun tidak ada yang benar-benar mengikutinya. Memang saya merancang model tersebut sebagian dari pengamatan saya terhadap perusahaan ini dan perusahaan lain yang mereka buat terobosan baru dalam suksesi dalam pengembangan kepemimpinan. Model tersebut tidak menuntut perusahaan untuk mengikutinya secara rinci. Prinsip-prinsip itulah pada akhirnya diperhitungkan. Saya percaya bahwa setiap perusahaan yang mencoba membangun program pengembangan kepemimpinan yang lebih baik dapat belajar dari mereka yang telah melakukan sebelumnya. Upaya Anda hampir pasti akan berbeda dalam beberapa hal yang fundamental. Anda mungkin bisa bergerak lebih cepat atau Anda mungkin memulai dari basis yang lebih baik. Tapi Anda pasti akan menghadapi beberapa masalah yang sama yang dihadapi orang lain. Model magang menghindari kompetisi yang telah ditentukan sebelumnya untuk mendukung dialog yang mengembangkan potret setiap orang sebagai individu. Textron bagaimanapun memilih untuk menggunakan seperangkat kompetensi untuk memberi para pemimpinnya kosakata umum untuk diskusi di seluruh perusahaan. Tidak hanya tentang hard skill dan soft skill seorang, tetapi juga bagaimana orang itu memanifestasikan kualitas kepemimpinan. Sesuai dengan prinsip model magang, Textron menjadikan pengembangan bakat sebagai kompetensi yang dibutuhkan oleh setiap pemimpin. Setiap supervisor dinilai berdasarkan kemampuan untuk mengembangkan orang lain. Kami ingin manajer kami memiliki pola pikir bahwa mereka adalah guru, katanya. Apa yang dapat dilakukan pemimpin? Para pemimpin individu harus dapat merangkul model pemagangan bahkan jika perusahaan mereka tidak dan mengambil kepemilikan atas pengembangan mereka sendiri. Mereka yang percaya bahwa mereka memiliki potensi kepemimpinan yang belum ditemukan harus bertanggung jawab atas pembelajaran dan pengembangan mereka sendiri. Mereka harus membuat keberuntungan mereka sendiri. Pikirkanlah keberuntungan sebagai apa yang terjadi ketika ada kesempatan yang cocok dengan bakat yang diberikan Tuhan kepada seseorang. Seorang pemimpin dapat menciptakan keberuntungannya sendiri dengan mencari tahu kapan dan di mana peluang itu berada. Setiap pemimpin harus melihat ke depan, menyadari bakat spesifiknya dan apakah bakat itu digunakan dan dikembangkan sepenuhnya. Jika tidak, pemimpin hendaknya mencari tempat di mana bakatnya dapat digunakan, diakui, didorong, dan dikembangkan lebih baik daripada dimanapun. Pemimpin yang gigih dan dalam pencarian itu kemungkinan besar akan menemukan kecocokan antara bakat mereka dan peluang itu menjadi keberuntungan. Ukur diri Anda berdasarkan kriteria yang digunakan perusahaan terbaik untuk mengidentifikasi pemimpin. Berikan perhatian khusus pada kecerdasan sosial dan bisnis Anda. Jika Anda memiliki kedekatan alami dengan orang lain dan terutama jika Anda mendapat memperkuat energi mereka dan menyalurkan ketujuan yang sama, Anda mungkin pemimpin yang berpotensi tinggi. Terus kembangkan hubungan Anda dan tempatkan diri Anda dalam situasi yang mengharuskan Anda mengembangkan jaringan di luar zona nyaman dan memimpin tim. Anda mendapatkan kesempatan untuk memilih orang untuk pekerjaan, merenungkan kualitas penilaian Anda tentang orang tersebut, dan berlatih mendiagnosis dan menyelesaikan masalah dalam dinamika kelompok di antara orang-orang yang harus bekerja sama untuk menyelesaikan sesuatu. Beberapa pembaca mungkin pada suatu saat harus menghadapi kesadaran bahwa terlepas dari aspirasi mereka terhadap kepemimpinan, mereka sebenarnya tidak memiliki bakat mentah untuk itu. Dorongan naluri dan temperamen mereka tidak sesuai untuk peran kepemimpinan, atau pikiran mereka tidak berfungsi seperti itu. Ambisi dan dorongan mutlak diperlukan, tetapi jauh dari kecukupan kualitas untuk mencapai peran kepemimpinan tingkat tinggi di perusahaan modern. Tanpa bakat untuk sukses di tingkat tinggi, ambisi dan dorongan bisa menjadi negatif. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan materi review buku yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.